Sebagai bumbu masakan, terasi sangat populer. Walaupun dengan aroma yang menyengat, terasi sudah menjadi bumbu yang dipercaya bisa meningkatkan aroma dan rasa masakan menjadi lebih sedap. Bahan baku terasi sendiri adalah udang yang difermentasi. Ternyata terasi sudah menjadi bahan utama masakan di Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Aroma terasi memang menggoda, tapi awas jangan sampai berlebihan dalam mengonsumsi terasi ya. Karena katanya mengonsumsi terasi dalam jumlah yang berlebih dapat menyebabkan hipertensi. Wah, bener nggak tuh? Nah, masih banyak mitos fakta terasi akan dijawab sama Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik di segmen kali ini. Fakta atau mitos? Katanya terasi mengandung tinggi protein. Protein sendiri juga membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari virus dan juga bakteri. Tapi benar nggak ya? Ya, ini adalah fakta. Lah, kok bisa seperti itu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam kandungan terasi, kalau itu memang dibuat secara alami, secara asli ya, itu hanya mengandung ikan maupun dari udang yang segar. Bukan ikan ataupun udang yang sudah busuk. Nah, dalam udang maupun dalam ikan sangat kaya akan protein. Oleh karena itu, tidak heran kalau terasi kaya akan protein. Osteoporosis merupakan kondisi saat kepadatan tulang mulai menurun. Di Indonesia sendiri, wanita lebih rentan terkena penyakit ini. Melakukan olahraga rutin dan juga mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan menjadi salah satu cara agar terhindar dari osteoporosis. Lalu bagaimana ya dengan terasi? Karena katanya konsumsi terasi juga dapat mencegah osteoporosis. Itu fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Kenapa mitos? Karena di dalam terasi kandungan kalsium tidak sebanyak kandungan kalsium yang ada pada ikan teri basah. Kenapa? Karena umumnya terasi hanya mengambil bentuk dari udang rebon ataupun ikan ya, meskipun tidak terlalu banyak tulang yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, dalam terasi kandungan kalsiumnya tidak setinggi yang ada di dalam ikan yang segar. Jadi tidak bisa digunakan sebagai bahan makanan sumber. Apalagi terasi hanya digunakan sebatas bumbu. Jika kita ingin mencegah osteoporosis, pastinya kita harus makan sebagai bahan makanan sumber. Nah, ada lagi nih, kalau katanya konsumsi terasi dapat membantu pembentukan darah dalam tubuh loh. Wah, bener nggak tuh? Yuk, tanya sama Dokter Ida. Ya, ini adalah mitos. Ya, kenapa? Karena terasi itu kaya akan protein. Di dalamnya, jika kita membuat terasi yang asli, dia terbuat dari udang ataupun ikan yang segar. Nah, udang ataupun ikan kaya akan protein. Agar janin tumbuh dengan sehat, ibu hamil harus mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur ya. Menghindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan janin tentu menjadi hal yang harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan terasi? Karena katanya ibu hamil tidak boleh mengonsumsi terasi loh. Fakta atau mitos ya? Ini adalah mitos. Kenapa? Ibu hamil masih boleh mengkonsumsi terasi namun dalam jumlah yang tidak berlebihan, hanya sebatas bumbu masakan. Dan harus diingat bahwa terasinya harus berasal dari bahan makanan alami. Betul-betul terasi yang dibuat sendiri yang memberikan efek kesehatan yang cukup baik juga. Asal tidak berlebihan. Tersusun dari miliaran sel saraf yang terhubung satu sama lain, otak berfungsi untuk mempengaruhi sistem kerja organ tubuh manusia. Tentunya menjadi sebuah keharusan untuk menjaga agar tetap sehat. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang dapat menyehatkan otak. Fakta atau mitos ya kalau terasi itu menyehatkan otak? Yuk tanya lagi sama Dokter Ida. Ya, ini adalah mitos. Kenapa mitos? Karena untuk kesehatan otak kita membutuhkan cukup karbohidrat, kita juga membutuhkan yang namanya EPA dan DHA, terutama DHA. Di dalam terasi banyak sekali digunakan udang-udang rebon yang kecil-kecil. Kecuali jika udang rebon yang dipakai kaya akan krill ya, seperti ikan-ikan krill. Jadi dia kaya akan omega 3 di mana di sana terkandung EPA, maka dia bisa digunakan untuk kesehatan otak. Namun jumlahnya juga tidak maksimal. Kenapa?
karena terasi hanya digunakan sebatas bumbu dapur. Jadi tidak boleh yang namanya terasi dimakan sebagai bahan makanan sumber. Tidak hanya mengonsumsi makanan yang berlemak saja, mitosnya mengonsumsi terasi juga dapat menyebabkan hipertensi. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Kenapa menjadi fakta? Dalam pembuatan terasi selalu ditambahkan garam. Kandungan garam dalam terasi kira-kira 10 gram terasi atau dalam 1 sendok makan peres itu mengandung garam sebanyak 1.500 mg. Sudah menduduki 1/3 dari kebutuhan garam kita satu hari. Oleh karena itu, jika menggunakan terlalu sering terasi dalam makanan kita, risiko untuk mendapatkan kelebihan garam juga menjadi makin besar. Dan tentunya kita tahu bahwa garam yang berlebihan akan ikut memicu terjadinya hipertensi, terutama pada mereka yang sensitif terhadap garam. Fakta mitos selanjutnya, konsumsi terasi dapat memicu kanker. Benarkah? Dokter Ida, itu fakta atau mitos ya? Ini adalah mitos. Kenapa bisa menjadi mitos? Karena terasi seharusnya dibuat dengan cara yang alami tanpa ditambahkan bahan-bahan pengawet maupun bahan pewarna. Namun, terasi bisa ikut memicu kanker jika sering sekali terasi yang dijual di pasar itu warnanya menjadi warna merah terang maupun merah yang sangat gelap atau merah mengkilap. Sering sekali ditambahkan zat pewarna maupun zat pengawet yang dikenal sebagai nitrosamin. Dan nitrosamin jika penggunaan jangka panjang terus-menerus apalagi dalam jumlah yang besar bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk memicu terjadinya kanker. Supaya dalam mengonsumsi terasi tetap mendapatkan manfaatnya, yuk simak dulu tips yang berikut ini. Bagaimana tips untuk mengkonsumsi terasi? Yang pertama, perhatikan pada waktu kita memilih terasi. Pilihlah terasi yang warnanya tidak terlalu merah karena sering sekali terasi yang berwarna merah itu ditambahkan dengan pengawet yang dikenal sebagai nitrosamin. Dan penggunaan nitrosamin dalam jumlah yang berlebihan bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker. Yang kedua, jangan lupa gunakan terasi hanya sebatas bumbu dapur. Jangan digunakan sebagai saus makanan, jadi hanya sebagai makanan penyedap tambahan. Berapa banyak yang boleh digunakan terasi dalam satu hari? Karena kita tahu bahwa dalam 1 sendok makan terasi mengandung kira-kira 1.500 mg garam. Padahal konsumsi satu hari garam hanya sekitar 5.000 mg. Oleh karena itu, terasi sudah mengambil porsi sebanyak 1/3 sendok teh peres garam. Nah, sisanya dapat ditambahkan dengan garam. Jadi, 1/3 sendok teh garam sudah diisi oleh komposisi dari terasi, maka sisa garam yang masih boleh ditambahkan tidak lebih dari 2/3 sendok teh peres. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya informasi tentang terasi. Ingat, jangan jadikan terasi sebagai sumber pangan utama, tetapi hanya sebagai bahan tambahan saja ya.